Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Imtiaz, NPM 1212020061, Prodi Akuntansi, Universitas Yarsi. Pertemuan kali ini kita akan melakukan penyembuhan uji autocall dan uji hetero. Oke, kita selanjutnya klik Analyze Regression Linear. Untuk dependennya kita masukkan Y1. Sedangkan independennya kita masukkan X2 dan X3. Lalu kita ke plots. Untuk Y-nya kita masukkan spreadsheet, sedangkan X-nya kita masukkan jepret. Lalu kita ke save. Untuk standar digitnya kita checklist, continue, oke. Nah, di sini residual satunya sudah muncul. Kita lanjut analyze. Dan parametrik legacy dialog runs. Nah, untuk tes variabelnya kita masukkan tadi residual satunya, klik OK. Nah, untuk di sini pada tabel run testnya dia kan 0,00 dan dia di bawah 0,05, artinya data yang kita masukkan tadi termasuk data autokolerasi. Nah, sebelum melakukan itu kita akan melakukan penyembuhan data autokolerasi. Oke, selanjutnya kita ke transform input variabel. Nah, di dalam numeric expression itu kan kita harus masukkan dulu ke function group dan kita pilih all, lalu kita ke function and special variablesnya dan kita pilih ln, jadi gini. Nah, oke. Untuk ini kita sama untuk X2 nya dan X3 nya. Untuk ln nya sudah muncul. Oke, kita lanjut membuat residual keduanya dan kita lalu memilih analyze regression. Lanjut untuk dependennya kita ganti menjadi ln y1 dan untuk independennya kita ganti menjadi ln x2 dan ln x3. Nah, untuk ini kita kan nggak perlu diganti karena nggak ada yang diubah. Lanjut kita klik OK. Lanjut kita ke analyze lagi. Di situ residual keduanya udah muncul. Analyze dan parametrik legacy dialog, lalu ke one sample KS. Nah, untuk tes variabelnya kita ganti menjadi residual keduanya. Kita masukkan lalu klik OK. Nah, untuk di data ini di one sample Kolmogorov ini dia 0,2 di dalam nilai asumsi signifikan totalnya, yang berarti data ini di atas 0,05. Selanjutnya kita ke transform, lalu kita ganti menjadi log ln y1 dan di sini sama. Dan leg kita masukkan ln y1 nya lalu klik OK. Ini sama ya kayak sebelumnya buat ln x2 dan ln x3.
Nah, jika sudah, kita lanjut membuat residual ketiganya. Kita galigasi regression, lalu lanjut linear. Untuk dependennya kita ganti menjadi lag ln y1, dan untuk independennya kita masukkan lag ln x2 dan lag ln x3. Klik OK. Nah, buat residual ketiganya sudah muncul. Nah, selanjutnya kita transform lagi compute variabel, dan di sini kita ganti menjadi lag rs3 dan numeriknya sama. Kita ganti menjadi lag dalam kurung rs3 yang kita barusan standar digitnya. Oke, lanjut kita ke analisis lagi. Pilih regression, lalu linear. Untuk dependennya kita ganti menjadi residual ketiganya, dan untuk independennya kita masukkan lag rs3 nya, lalu klik OK. Nah, kita cari pada table coefficientnya, ya ini yang dimana di dalam standar digitnya di dalam nilai B, itu lag rs3 nya itu 0,876. Oke, selanjutnya kita mentransform nilai lagi yang di dalam tabel itu. Oke, selanjutnya untuk target variabelnya tadi ln y8, dan untuk di numeric expressionnya kita masukkan ln y1 dikurang 0,876 kali lag ln y1. Nah, buat x2 nya dan x3 nya sama kayak tadi. Di target variabelnya kita tinggal tambahkan add nya doang, dan numeriknya ln x2 nya ya sama kayak sebelumnya. Selanjutnya kita uji run testnya, lalu kita pilih analyze, regression, linear. Untuk dependennya kita ganti menjadi ln y8, dan sedangkan independennya kita ganti menjadi ln x2 add dan ln x3 add. Selanjutnya kita ke analyze lagi, lalu pilih non parametric, ke legacy dialogs, ke runs. Nah, untuk ini kita ganti menjadi yang tadi, kita analisis di residual 4 nya, klik OK. Dan kita cari pada table run test ini, nah yang dimana asumsi signifikan totalnya dia itu 0,4, yang dia di atas 0,05 artinya bahwa data ini sudah sembuh. Selanjutnya kita membuat uji heteroskedastisitas. Selanjutnya kita membuat uji heteroskedastisitas. Lanjut kita ke analyze, pilih regression, linear. Nah, untuk dependennya kita masukkan Y1,
Sedangkan independennya kita masukkan X2 dan X3. Oke, kita lanjut ke save. Dan kita checklist standard digitnya di residualsnya, lalu continue, oke. Selanjutnya kita absolutkan data, kita ke transform. Compute variable. Lanjut kita pilih, untuk target variabelnya kita ketik ABS res1. Sedangkan untuk numeriknya sebelum itu kita cari di function group dan di bawahnya ada function and special, dan kita masukkan ada huruf ABS, dan untuk ini kita masukkan di res satunya di numeric expression, klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat uji heteroskeitas spesies. Kita lalu ke analyze, pilih regression, lalu di linear, dan untuk dependennya kita masukkan Y1 dan independennya kita masukkan X2 dan X3. Nah, untuk save-nya kita checklist dulu standar digitnya yang di kolom residual sini, lalu kita continue, oke. Selanjutnya kita akan mengabsolutkan data melalui transform compute variable. Untuk target variabelnya kita ketik ABS res1, sedangkan numeric expression-nya sebelum itu kita ke function group, pilih A, lalu di bawah ini ada function and special variables-nya, yaitu kita pilih ABS dan kita masukkan di numeric expression, dan untuk yang data ini kita masukkan residual satunya, lalu oke. Nah, jika sudah, kita lanjut membuat residual 2-nya lagi dengan analyze, regression, lalu linear. Nah, untuk dependennya kita ubah menjadi ABS res satunya. Nah, dan untuk plotnya kita ganti, untuk Y-nya menjadi slices, sedangkan X-nya JPEG. Lalu continue. Nah, di sini save-nya kita checklist di dalam kolom residualnya, lalu continue. Oke. Nah, untuk pada tabel ini, koefisiennya itu X2-nya dia 0,1. Yang berarti dia di bawah 0,5. Sedangkan X2-nya ini 0,8, yang berarti dia di atas 0,05. Nah, untuk X2 ini dia dapat terjadinya hetero. Sedangkan X2 ini dia terbebas dari hetero. Nah, sebelum itu kita gimana sih cara mencari data yang tidak seimbang atau data paling tinggi di dalam X2 ini? Lalu kita lanjut, pilih graph, lalu legasi dialog, bar, dan kita pilih simple. Untuk ini di bawahnya kita ganti menjadi values, lalu define. Nah, tadi kan yang masalah tuh X2, kita masukkan di bar regression ini X2-nya, lalu oke. Nah, pada data ini yang di graph ini, bahwa X2 ini ada yang tinggi, atau data outlier-nya sangat tinggi, kita hapus supaya tidak terjadi hetero di dalam grafik pada data ini. Nah, tapi di dalam grafik ini dia data 40 yang paling tinggi. Kita ke aplikasinya dan kita cari pada angka 40. Lalu kita hapus. Sudah, dan kita akan melakukan uji yang sama dengan analyze,
lalu pilih regression, linear, jika sudah kita lanjut oke, kita uji lagi sama, dan kita cari pada data coefficient. Nah, oke, untuk pada data X-Bone ini dia 0,053, yang berarti dia sudah di atas 0,05, bahwa data ini sudah terjadi bebas dari hetero.